Qobliyah subuhnya, rawatibnya, ba'diyahnya, segala macam itu sunnah dihidupin. Jangan sampai di rumah kita nggak ada sunnah sama sekali. Kenapa? Karena ulama ngejelasin sunnah itu cahaya, Bu. Sunnah itu cahaya. Kalau cahaya kebaikan ataupun cahaya dari Allah, seumpama di rumah kita nggak ada yang ngelakuin satupun orang ngelakuin sunnah, kira-kira hakikatnya rumah kita itu gelap atau terang? Gelap kalau nggak ada sunnahnya. Yang pastinya kalau nggak ada cahayanya, itu orang-orang di rumah, sekitar rumah atau di dalam rumah, orang-orang pasti dan malas ibadah, malas hal-hal yang lain. Kenapa? Gelap, nggak ada cahayanya. Akan tetapi kalau misalnya rumah kita diisi dengan baca Al-Quran, sunnah, kita hidupkan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, qobliyah-ba'diyahnya dikerjain, ya minimal ibu-ibunya. Mungkin anak-anak kita belum tahu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, suami ibu tegur, ingetin segala macam. Biar apa? Biar rumah kita itu hadir namanya sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah, mawadah, warahmah itu hidayah dari Allah, rezeki dari Allah. Bisa kita dapetin caranya gimana? Ini caranya dengan seperti itu tadi. Salah satunya dengan menghidupkan sunnah. Kalau nggak di rumah kita, buat pribadi kita sendiri. Kenapa? Karena kita kan pengen diakui sama Rasulullah bahwasanya kita itu benar-benar cinta sama Rasulullah. Tandanya dengan apa? Menghidupkan sunnah. Dan kata Rasulullah selanjutnya, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Dan orang yang cinta sama saya nanti itu adalah orang yang di surga sama saya. Tapi bukan cuma sekedar qobliyah ba'diyah ya, bukan. Karena apa? Di hadis lain Rasulullah menjelaskan lagi. Kata Nabi Muhammad bilang, "Inna aqrabikum yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan." Yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat bukan yang hartanya banyak, bukan. Tadi juga tuh ibadahnya banyak, bukan. Akan tapi ibadahnya dengan apa? Yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu baik. Nah, ibu-ibu karena notabene lebih sering di rumah, lebih sering sama anak, lebih sering sama suami, maka akhlaknya kepada siapa? Kepada suami. Ya. Kadang-kadang yang paling susah itu kalau misalnya suami lagi ada duit, Bu, betul? Wah, bingung nih, mau baikin atau enggak? Tahu aja sih. Keuangan belum lancar, ya. Justru itu akhlak ibu lagi diuji. Mau semua suami lagi seret rezekinya, nggak ada dikasih apa-apa kita aja baik. Yang penting apa? Akhlak kita baik. Bu, ini ujian. Sama juga, seorang suami juga punya pikiran. Ya, gimana caranya biar istri itu senang? Kenapa? Akhlak juga kepada istri. Jadi ibarat kata hidup itu paling enak tuh kalau dua-duanya saling punya pikiran, saling punya pandangan, saling pengen usahain. Bukan menuntut maksudnya. Kalau dua-duanya saling menuntut, wah habis debat terus ya. Kurang ini, kurang itu. Ya, apalagi kalau misalnya semuanya saling menghargai, saling memahami, saling mensupport. Enak atau bagus? Enak. Mau makan pengertian, nasi satu piring kedua juga enak. Kenapa? Ajarannya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah dihidupkan di rumah tangga kita, insya Allah berkah.